Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa aslahallahu umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam khosatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Saya pernah bilang bahwasanya dunia perhabiban di Indonesia itu tidak akan ada perubahan atau pergeseran yang signifikan. Artinya sebegitu masifnya membatalkan nasabah Alawi, saya kira masyarakat memandang Habib itu ya tidak berubah. Kenapa seperti itu? Karena kiblat masyarakat itu biasanya adalah pondok pesantren. Kita sebut ada pondok pesantren yang sangat besar di Jawa Timur ya. Nama pondok pesantrennya itu kalau putranya itu Hidayatul Mubtadiin, kalau untuk putrinya Hidayatul Mubtadiat. Tetapi kita mengenalnya namanya pesantren Lirboyo. Di pesantren Lirboyo itu sangat erat hubungannya dengan para habaib. Ada Habib yang sering datang, ada Habib Jindan kemarin datang. Bahkan ada tradisi di pesantren ini, di setiap ikhtitam, haflatul ikhtitam akhir sana, setiap penutupan tahun pelajaran, tahun ajaran baru atau pembukaan tahun ajaran baru atau penutupan tahun ajaran sebelumnya, itu ada tasyakuran akhir sana, selalu rutin mengundang Habib Syekh ya. Ada nama lengkapnya itu Habib bin Abdul Qadir As-Segaf. Jadi Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Ini Ba'alawi. Artinya mau nasab mereka bagaimanapun dipandang oleh sekelompok orang, tetap saja Lirboyo itu mengundang Habib-Habib ini. Nah, itu kenyataan Pak ya. Perkara kamu menganggap oh itu kan karena mungkin dianggap sebagai vokalis sholawat, sama dengan mengundang kalau misalnya artis band kita ngundang Ariel Noah atau apa, kita ngundang Ahmad Dhani atau apa, tanpa kita mau tahu nasabnya tersambung atau tidak, ya silahkan ya, saya tidak sedang dalam rangka ingin meyakinkan kepada kalian kalau Ba'alawi itu sah, tidak perlu ya. Saya kira tahsilul hasil kalau masalah itu. Ini saya hanya ingin menyampaikan ada satu fenomena bagaimana Habib itu mendapatkan tempat di masyarakat Indonesia. Bahkan cara memperlakukan Habib itu juga dicontohkan oleh banyak sekali pondok pesantren, bahkan pondok pesantren besar ya. Habib Umar bin Hafid itu kalau berkunjung ke Indonesia itu biasanya datang ke pondok pesantrennya Mbah Hashim di Tebu Ireng. Bahkan yang tahun kemarin bulan Agustus juga berkunjung ke kediamannya dan pondok pesantrennya Rois Am PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar. Jadi hubungan kiai dengan para habaib itu ya seperti itu, tidak akan pernah ada perubahan. Walaupun tiba-tiba muncul suara-suara mereka nasabnya batal, mereka pembohong, mereka turunan orang yang bukan siapa-siapa tapi mencantumkan nasabnya, itu mungkin ramai di YouTube saja. Kalau di masyarakat tidak ada ya. Tidak ada pesantren yang biasanya ngundang Habib Syekh karena tahu Habib Syekh palsu lalu nggak ngundang lagi, nggak begitu ya. Walaupun mungkin bagi sekelompok orang ini salah. Mestinya jangan begitu, jangan beri panggung orang-orang yang nasabnya palsu. Kan ada itu PCNU mana itu yang melarang mengundang-undang Habib dalam acaranya gitu, karena mereka ini oleh masyarakat kan dikenal sebagai cucu Nabi, padahal itu kan tidak benar. Jadi kalau kita undang terus, kita tidak adakan perubahan sikap seolah-olah kita juga membenarkan mereka cucu Nabi, ya silahkan lah ya. Toh kenyataannya Habib itu tidak akan pernah kehilangan panggung ya, karena memang di masyarakat Indonesia itu Habib itu atau Dzurriyyah Nabi itu memang panggungnya itu selalu terbuka. Walaupun tidak untuk semua Habib ya. Artinya sebetulnya kalau dihitung-hitung ada berapa orang Habib di Indonesia itu, Ba'alawi di Indonesia itu, dan yang mereka yang punya panggung, punya pengaruh itu saya kira minoritas ya. Tidak mungkin mayoritas. Banyak juga Habib yang di kalangan masyarakat itu bukan tokoh ya. Ada juga yang mungkin menjadi guru atau menjadi karyawan atau menjadi pedagang, di mana mereka tidak mendapatkan tempat atau panggung untuk berceramah karena memang bukan mengambil jalur sebagai tokoh. Intinya adalah seheboh-hebohnya perdebatan nasab, Ba'alawi batal, mencangkok atau apa,
saya kira tidak akan ada yang merubah apapun di kultur masyarakat kita. Ya kalau ada orang yang berpikir akan berubah ya silahkan, namanya juga berpikir. Saya juga tidak memaksa harus mengikuti apa yang saya pikirkan, bebas-bebas saja. Saya hanya sedang ingin menontonkan bagaimana keharmonisan hubungan pesantren dengan habaib atau hubungan habaib dengan pesantren. Kalau kamu misalnya nggak terima ya silakan. Mungkin saja kamu melihatnya dari sisi misalnya ada narasi Habib yang menjelek-jelekan kayak ya silahkan. Orang itu bebas memandang nak ya dari sisi mana. Saya tidak suka memandang dari sisi yang seperti itu. Saya lebih suka memandang dari sisi yang seperti ini. Ngapain kita mau mandang kok nyari-nyari persoalan? Kita pandang yang bagus-bagus saja. Semua orang, semuanya kelompok, semua apapun itu mesti punya kekurangan. Ya, tetapi adalah sebuah kedunguan kalau satu orang dianggap semuanya sama. Sama dengan begini, kamu pernah dapat satu mangga atau jambu atau apa yang di situ ada ulatnya. Terus kamu pikir semua mangga di dunia ini ada ulatnya. Bahkan semua mangga kecut. Padahal kebetulan saja yang kamu rasakan yang kecut. Ya biasa begitu ya. Orang itu kan memang selalu berkesimpulan dari apa yang dialami. Cuma lebih aneh lagi kalau dia hanya sebatas yang dia tahu, tapi dia memaksakan kesimpulannya untuk diterima oleh semua orang. Wah repot itu. Tetapi ada yang begitu ya silahkan lah ya. Tidak ada persoalan. Yang jelas ini tidak berubah. Tatanan seperti ini tidak berubah. Yang sudah biasa rutin ngundang Habib ya akan ngundang terus. Baik sebelum nasab atau setelah nasab. Artinya sebelum ada debat tentang nasab atau setelahnya, atau sebelum tesis atau setelahnya ya tetap saja. Nggak ada yang berubah. Habib Umar itu datang bulan Agustus tahun kemarin lagi heboh-hebohnya itu. Sedikit pun nggak ada yang terpengaruh dengan isu-isu itu. Sambutan masyarakat Indonesia tetap sangat besar. Kiai-kiai tetap sangat hormat ya, kepada para habaib itu. Kepada Habib Umar wabil khusus ya. Jadi itu kenyataannya. Mungkin ada yang mau protes, ini kan pamflet lama, ini kan ada yang tahun 2016, ada yang 2018, ada yang 2020. Yang 2024 aja sudah ada Pak, kamu cari saja ya. Jangankan yang sebelum ini, ya. Yang tahunnya belum ada aja itu sudah ada jadwalnya. Saking hebohnya acara itu ya. Jadi Januari 2024 itu Lirboyo sudah mengumumkan akan mengundang Habib Syekh ini dalam rangka ya acara seperti biasa, penutupan penutupan tahun ajaran pendidikan ya memasuki tahun ajaran baru dan menutup tahun ajaran sebelumnya. Biasanya kalau di pesantren itu di bulan Sya'ban ya. Kenapa? Karena mereka bulan Ramadan itu libur, sehingga nanti Syawal itu masuk ajaran baru lagi, Sya'ban akhir tahun pelajaran. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau kamu mendengarkan konten-konten seperti ini, kamu anggap mengadu domba, ya berarti semua orang kamu anggap domba ya. Saya sih enggak begitu. Allahumma hadina ahdasabil.